Oke, perkenalkan nama saya Perando Sitanggang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan 1, yaitu tentang aliran kas. Aliran kas atau cash flow. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek atau perusahaan satu periode pembukuan. Aliran kas masuk atau cash inflows dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar, hasil penjualan produk atau investasi oleh pihak lain. Aliran kas keluar atau cash outflows diakibatkan oleh pembiayaan yang dilakukan. Dengan demikian, aliran kas secara sederhana merupakan pergerakan keluar dan masuknya kas ke suatu bisnis atau proyek pada periode tertentu, sehingga menggambarkan perubahan kondisi kas proyek atau bisnis tersebut dari satu periode ke periode berikutnya. Selain itu, cash flow juga dapat mewakili proyeksi aliran kas suatu peluang bisnis atau investasi yang menggambarkan jumlah dan saat terjadinya pemasukan atau income atau revenue dan pengeluaran atau cost selama life cycle dari proyek atau investasi tersebut. Secara umum, aliran kas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, aliran kas operasional atau operational cash flows. Kelompok ini meliputi kas yang diterima atau pemasukan dan kas yang dibelanjakan atau pengeluaran untuk aktivitas bisnis dari proyek atau perusahaan. Pemasukan dapat bersumber dari hasil penjualan produk atau layanan atau dari pinjaman untuk penguatan modal kerja atau working capital. Pengeluaran meliputi antara lain pembayaran gaji, pembelian bahan baku, biaya listrik dan sumber energi, pemeliharaan dan perbaikan, biaya distribusi dan biaya overhead. Agar proyek atau perusahaan berada pada kondisi sehat dan menguntungkan, nilai bersih dari aliran kas operasional harus positif. Yang kedua, aliran kas investasi atau investment cash flows merupakan kas yang diterima dari penjualan aset berumur panjang atau kas yang dikeluarkan untuk belanja modal seperti belanja untuk investasi, akuisisi, dan pembiayaan aset berumur panjang. Yang ketiga, aliran kas untuk pendanaan atau financing cash flow. Kelompok ini terdiri atas kas yang diterima dari pinjaman dan penjualan saham kas yang dibayarkan sebagai dividen ke pemegang saham, kas yang digunakan untuk membeli kembali saham yang dipegang oleh pihak luar, dan kas yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga utang perusahaan. Penyusunan cash flow. Ada 4 langkah dalam penyusunan cash flow, yaitu: pertama, menentukan minimum uang. Yang kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi deposit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Dalam menyusun cash flow, ada beberapa prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu cash flow disusun dengan basis tunai atau cash basis. Hal ini berbeda dengan penyusunan laporan keuangan yang umumnya digunakan dengan menggunakan accrual basis. Pada cash basis, pendapatan diakui pada saat uang tunai diterima, bukan pada saat penjualan dilakukan. Biaya-biaya diakui pada saat uang tunai dikeluarkan, bukan pada saat biaya timbul. Sedangkan pada accrual basis, pendapatan dan biaya diakui pada saat kejadian, dan hal tersebut belum tentu sama dengan waktu terjadi perpindahan uang tunai.